Perkenalkan, saya Karya sebagai pembicara juga. Dan Pak. Silakan sekarang kepada tim kontrol untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia sebagai pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Apian sebagai pembicara kedua. Nama saya Indonesia sebagai pembicara ketiga. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham sebagai pembicara. Terima kasih kepada kedua tim untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya, mosi dari debat ini adalah kemajuan Iptek berdampak positif di bidang politik. Silakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya dengan waktu 8 menit dan masing-masing pembicara diberi waktu 2 menit. Waktu 2 menit yang akan disampaikan oleh pembicara satu dari tim pro dimulai dari sekarang. Baik, saya sebagai pembicara satu mewakili Bapak. Pengaruh positif kemajuan Iptek terhadap kesejahteraan Republik Indonesia di bidang politik. Sebagai bangsa yang memiliki keberagaman budaya, etnis dan wilayah yang luas, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menciptakan sistem politik yang stabil, transparan dan inklusif. Namun di tengah pertentangan ini, kemajuan Iptek justru hadir sebagai solusi yang menawarkan berbagai kemudahan dan potensi luar biasa untuk memperkuat sistem politik kita. Dalam kemajuan teknologi informasi, kini kita memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi dan kebijakan pemerintah. Ini membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih terlibat, lebih memahami dan lebih mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, kami dengan tegas menyatakan bahwa kemajuan Iptek akan memberikan pengaruh yang lebih besar dan lebih positif terhadap perkembangan politik di NKRI, serta berkontribusi dalam menciptakan sebuah negara yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. Yang pertama, mempercepat dan memudahkan akses informasi politik bagi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi politik. Dulu informasi tentang kebijakan pemerintah mungkin hanya tersedia melalui surat. Namun dengan adanya internet dan perangkat mobile, platform digital seperti situs web pemerintah itu akan memudahkan dalam distribusi informasi politik. Waktu tersisa 25 detik. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kemajuan dalam teknologi pengelolaan data seperti sistem manajemen berbasis blockchain dan transparansi anggaran berbasis teknologi memungkinkan pemerintah untuk lebih terbuka dalam pengelolaan dana dan proyek publik. Waktu habis. Selanjutnya, silakan bicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumennya dalam waktu 2 menit. Waktu 2 menit yang akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim pro dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Dampak positif dari kemajuan Iptek terhadap NKRI ada memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan aktif dari masyarakat. Kemajuan teknologi digital telah membuka peluang untuk partisipasi politik yang lebih luas dan lebih aktif. Platform seperti media sosial memungkinkan individu untuk terlibat dalam diskusi politik dan pengembangan pendapat mereka lebih luas. Selain itu, aplikasi seperti petisi atau politik digital itu terlibat dalam pembuatan kebijakan, memberikan kembali kepada pemerintah atau bahkan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui data pemilihan. Sosial media dan platform komunikasi digital memungkinkan penyebaran informasi politik dengan cepat, menciptakan gerakan sosial atau kampanye yang bisa melibatkan jutaan orang hanya dalam hitungan jam. Aplikasi berbagai bagian dilengkapi dengan fitur polling atau voting juga memberi masyarakat cara mudah untuk terlibat dalam kesempatan keputusan politik. Selanjutnya ada mengenai efisiensi dan efektivitas proses politik dan pemerintah. Jika pemerintah yang menggunakan teknologi berbasis data dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalkan keterlambatan dalam proses administrasi. Contohnya, penggunaan teknologi untuk otomatisasi birokrasi pemerintah seperti sistem e-government yang memungkinkan pengurusan izin, pendaftaran dan transaksi administrasi secara online. Big data dan machine learning memungkinkan pemerintah untuk menganalisis pola sosial, ekonomi, dan politik dengan cepat. Proses pembuatan kebijakan berbasis data ini mengurangi putusan yang berbasis spekulasi dan
pada bukti dan tren yang teridentifikasi. Yang kelima, ada meningkatkan keamanan dan stabilitas negara melalui teknologi keamanan yang lebih canggih. Perkembangan teknologi informasi telah membuka kemungkinan baru dalam bidang keamanan negara. Dengan teknologi pertahanan cyber, negara dapat melindungi infrastruktur kritikal dan data sensitif dari serangan digital yang menjadi ancaman utama dalam dunia modern. Teknologi cyber termasuk firewall, canggih, enkripsi data dan kecerdasan buatan yang mendeteksi potensi ancaman dapat memperkuat pertahanan negara terhadap serangan cyber. Silakan dari pembicara ketiga dari Impro untuk menyampaikan argumennya dalam waktu 2 menit. Waktu 2 menit yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari Impro dimulai dari sekarang. Juga memungkinkan kerjasama antar negara secara efektif melalui teknologi komunikasi yang lebih baik. Kemajuan dalam teknologi komunikasi memungkinkan negara untuk berkolaborasi lebih efektif dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi, perubahan iklim, atau konflik internasional. Sistem komunikasi real-time yang didukung oleh teknologi cloud dan internet memungkinkan berbagi informasi dan koordinasi antara negara lebih efisien. Selanjutnya, membantu mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim dan krisis kemanusiaan dengan teknologi yang lebih inovatif. Teknologi memberi negara alat yang lebih canggih untuk mengatasi masalah global seperti iklim atau krisis kemanusiaan, seperti pemantauan berbasis satelit, sensor, dan AI yang dapat digunakan untuk memantau emisi karbon atau deforestasi. Sementara teknologi pengolahan data memungkinkan perencanaan yang lebih efektif dalam mengatasi bencana alam. Penggunaan teknologi seperti IoT, Internet of Things dapat memantau lingkungan dan penggunaan kecerdasan buatan untuk memprediksi bencana alam, memungkinkan respon yang lebih baik dan cepat dan berbasis data. Selain itu, platform teknologi berbasis blockchain juga bisa memastikan bantuan kemanusiaan didistribusi secara efisien dan transparan. Yang ke-8, meningkatkan transaksi keuangan dan pengawasan keuangan negara dalam melalui teknologi keuangan yang lebih maju. Fintech atau teknologi keuangan membantu sistem keuangan negara lebih transparan dan aman. Teknologi blockchain misalnya digunakan dalam mengelola transaksi pemerintah dan memperoleh audit serta pengawasan keuangan. Selanjutnya, argumen dari Impro untuk pembicara keempat. Waktu 2 menit yang akan disampaikan oleh pembicara keempat dari Impro dimulai dari sekarang. Yang ke-9 ada menawarkan metode pemilihan yang lebih aman, cepat, efisien melalui teknologi informatif. Kemajuan teknologi memungkinkan pemilihan umum yang lebih aman dan efisien melalui penggunaan e-voting. Sistem ini memungkinkan pemilih untuk memberikan suara secara elektronik yang dapat dilakukan di rumah atau di mana saja dengan akses internet. Teknologi enkripsi dan verifikasi biometrik memastikan bahwa pemilih yang berpartisipasi adalah yang terdaftar dan tidak ada suara yang dimanipulasi. Teknologi ini juga memungkinkan pemungutan suara yang lebih tepat. Yang ke-10, membantu mempercepat proses pengambilan keputusan melalui teknologi big data dan artificial intelligence. Big data dan AI memainkan peran besar dalam membantu pemerintah menganalisis data sosial, ekonomi, dan politik untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk memprediksi tren masa depan, menyusun kebijakan yang lebih responsif, dan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dengan kemampuan menganalisis data dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat, AI membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan publik dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Ini juga memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap krisis atau perubahan dalam tren sosial ekonomi. Waktu terbuka 30. Selanjutnya, silakan kepada tim kontra dipersilakan untuk menyampaikan argumennya dalam waktu 8 menit dan masing-masing pembicara diberi waktu 2 menit.
Waktu 2 menit yang akan disampaikan oleh pembicara bersatu dari tim kontra dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih pada menit memberi. Baik, terima kasih pada menit. Bahwasannya kami sangat setuju dengan mosi pada pertemuan hari ini karena yang pertama, bidang politik dapat meningkatkan penyebaran hoax dan disinformasi. Pada kasus hoax pemilu 2019 Indonesia selama pemilu 2019 tersebar banyak informasi palsu di media sosial yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu. Salah satu hoax terbesar adalah klaim adanya surat suara yang sudah tercoblos yang viral di media sosial dan memicu keresahan masyarakat. Pasal yang dilanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE Pasal 28 Ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Pasal 45A Ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi yang menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian masyarakat atau negara dikenakan sanksi pidana. Kemudian, poin kedua, meningkatnya polarisasi politik dan konflik sara. Contoh kasusnya, pada pilkada DKI tahun 2017, media sosial digunakan untuk menyebarkan politik identitas dan memecah belah masyarakat. Isu agama digunakan untuk menyerang calon gubernur saat itu dengan menuduhnya menistakan agama. Hal ini memicu ketegangan sosial yang berujung pada protes besar-besaran dan polarisasi yang sangat tajam. Kemudian, pada pemilu 2019, terdapat peningkatan polarisasi yang sangat tajam antara dua kubu pendukung calon presiden. Berbagai kampanye di media sosial memperburuk ketegangan dan saling tuduh antar pendukung. Hal ini tentu sangat tidak sesuai. Hal ini sangat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE Pasal 28 Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian Waktu habis. Selanjutnya, silakan dari pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumen. Waktu 2 menit yang akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kontra dimulai dari sekarang. Ada pula manipulasi data dan keamanan cyber, peretasan sistem KPU pemilu 2019. Terdapat beberapa laporan yang mengindikasikan adanya upaya peretasan terhadap sistem pemilu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini bisa mempengaruhi hasil pemilu atau menyebabkan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu yang berlangsung. Skandal Cambridge Analytica 2016, meskipun ini terjadi di luar Indonesia, tetapi berdampak pada pemilu di banyak negara, termasuk Indonesia. Data pribadi penggunaan media sosial juga digunakan untuk memanipulasi pemilih dengan iklan politik yang dipersonalisasi dan tersedimentasi yang melanggar privasi mereka. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE Pasal 30 Ayat 2, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses, mengubah, merusak atau memindahkan data dalam sistem elektronik dapat dipidana. Ada juga Pasal 32 UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja merusak atau merubah sistem elektronik dengan tujuan merusak data atau merusak proses di dalamnya dapat dihukum. Ada pula penyalahgunaan data pribadi. Kasusnya yaitu skandal data pemilih di Indonesia pemilu 2019. Data pemilih yang dikumpulkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan pihak lainnya dapat digunakan untuk tujuan micro-targeting oleh calon kandidat atau partai politik. Namun ada baik bahwa data ini disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan kampanye yang tidak sah. Kampanye digital berbasis data pemilu 2019. Beberapa tim kampanye mengumpulkan dan menggunakan data pribadi pemilih untuk membuat iklan politik yang sangat terpersonalisasi melalui platform media sosial seperti Facebook yang kemudian mempengaruhi preferensi pemilih tanpa persetujuan yang jelas dari mereka. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi Pasal 4 dan Pasal 9, yaitu setiap pihak yang mengumpulkan dan menggunakan data pribadi wajib meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data. Ada pula Pasal 32 UU ITE, setiap orang mengakses atau menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin dapat dikenakan pidana. Ada juga erosinya Selanjutnya, silakan dari pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Waktu 2 menit yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kontra dimulai dari sekarang. Menurutnya, kualitas demokrasi dan keadilan masalah dalam praktiknya kesenjangan digital menyebabkan hanya kelompok tertentu yang memiliki akses penuh terhadap informasi politik yang relevan. Hal ini menciptakan
sesuatu seperti Twitter dan Facebook seringkali lebih dipenuhi dengan serangan pribadi dan hoax daripada diskusi substantif tentang kebijakan atau program kandidat. Pasal yang dilanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 7 ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan konten yang membentuk hinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan pidana. Erosi gotong royong dan solidaritas. Masalah meskipun ITE dapat memperkenalkan model politik yang menguji demikian dalam beberapa kasus teknologi justru mendorong individualisme dalam politik yang bertentangan dengan prinsip gotong royong yang terkandung dalam Pancasila. Polarisasi sosial yang tercipta di media sosial. Silakan untuk pembicara keempat dari tim kontra untuk menyampaikan pandangan dari Waktu 2 menit yang akan disampaikan oleh pembicara keempat dari tim kontra. enggak Argumen. Waktu 2 menit yang akan dimulai dari sekarang. Meningkatkan praktik korupsi itu ke depan yang melakukan oknum tertentu untuk memanipulasi data dan praktik korupsi dengan menggunakan teknologi untuk mengubah atau menghapus nama kita yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Contoh kasus yaitu korupsi di Indonesia terkait dengan pengadaan barang atau jasa tertentu yang menggunakan teknologi untuk mengatur proses tender secara ilegal meskipun sistem elektronik pengadaan sudah ada. Terima kasih atas argumen yang telah disampaikan dari kedua kelompok. Silakan pada pembicara tim pro untuk menyangga argumen dari tim kontra dalam waktu 3 menit. Waktu tanggapan oleh tim pro dengan waktu 3 menit pasti dimulai dari sekarang. Mereka menyangka pada pembicara satu yang katanya banyak terjadinya penyebaran hoax. Kan pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, jangan percaya hoax di internet. Jadi dapat lebih bisa memilih dan memilah. Terus hanya percaya berita dari akun resmi pemerintah. Instruksi. Jawab sana. Jawab sana. Di instruksi kupro nanti. Jawab sana dulu. Silakan dari tim kontra untuk menjawab sanggahan dari tim pro. Baik, tadi saudara mengatakan bahwasanya hoax itu mudah dikendalikan. Namun pada datanya kalau saudara melihat tidak semuanya itu, tidak semua masyarakat itu memiliki pola pikir yang sama. Tidak semuanya dapat memahami atau langsung dapat mengetahui atau langsung tidak semuanya dapat memilih dan memilah, karena pada dasarnya setiap masyarakat itu berbeda. Kemudian juga meskipun seperti itu, bisa saja ada yang namanya manipulasi opini publik. Misalkan tadi saudara mengatakan bahwasannya di akun resmi pemerintah, namun bagaimana
meningkatkan penyebaran hoax dan disinformasi. Kemudian juga bagaimana dengan orang-orang yang tinggal yang tinggal di titik yang belum merata. Kan itu bisa saja kan mereka tidak dapat mencari sumber yang pasti, mereka tidak langsung memilih dan juga mencari informasi. Mereka langsung menyerap informasi yang mereka dapat dari mana sumbernya. Cukup. Silakan, apa ada informasi kembali dari tim Prof? Masih tersisa waktu sanggahan 2 menit 25 detik. Apa akan menyanggah dari pemohon? Silakan, tim Prof. Sekali lagi, silakan tim Prof untuk menyanggah kembali dari tim kontrak. Sekali lagi, silakan kepada tim Prof untuk menyanggah kembali dari tim kontrak. Saya izin menyanggah lagi kepada penjelasan tentang penyebaran hoax ya. Kan sekarang itu kan ada informasi pemerintahnya kayak dari belakang pemerintah dan memberi untuk meningkatkan informasi dan akuntabilitas akuntabilitas daerah. Jadi ini nama kita harus lebih bisa membeli dan memilah kayak kan sekarang banyaknya aplikasi kayak gitu tentang untuk mengetahui apakah hal itu hoax atau enggak gitu. Apakah ada instruksi dari tim kontrak? Instruksi memang benar. Sudah saya katakan bahwasannya memang ada aplikasi yang resmi itu serta web yang resmi. Namun saudara bisa lihat di media sosial misalnya di TikTok itu saudara tidak itu kan sekarang kan ada yang namanya kemudahan untuk memberikan suatu memposting sesuatu itu kan saudara tidak bisa memblok suatu hal tersebut saudara tidak bisa karena oleh kemudian itu saudara mengatakan bahwasannya kita itu bisa membeli dan bagaimana dengan anak-anak di bawah umur yang sekarang sudah mengenal teknologi dan juga mengenal It's time to have celebrate. Dan menurut data ya anak-anak sudah memakai teknologi. Nah itu berarti bukan salah
penyekat kebutuhan. Masih yang namanya penyebaran hoax. Nah, pada pemerintah Indonesia itu menggunakan teknologi untuk memantau dan menganalisis percakapan di media sosial untuk mengidentifikasi potensi ancaman keamanan seperti radikalisasi atau penyebaran berita palsu yang bisa mengganggu stabilitas sosial, stabilitas politik. Silakan untuk pembicara peserta dari program menjawab sanggahan dari pembicara kedua dari Saya katakan berulang kali bahwasanya memang benar apa yang saudara katakan. Namun, bisakah saudara mencontohkan bagaimana kasus yang memang itu penyebaran hoax dapat diselesaikan dengan mudah oleh pemerintah, sedangkan pemerintah itu juga kan tidak selamanya tidak seterusnya dapat mengawasi, kemudian langsung membatasi konten-konten yang dapat menyebarkan hoax dan disinformasi. Dapatkah saudara memberikan salah satu kasus dari tangannya? Silakan dari Tino, apakah ada kembali tadi Iya, waktu instruksi sudah habis, jadi masih menjalankan waktu sanggahan. ini adalah yang jurusan kan ada ini Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan pertahanan terhadap server. Nah, terus ada Cyber Nasional Indonesia meningkatkan pertahanan cybernya setelah serangan cyber besar-besaran terjadi pada beberapa tahun terakhir. Jadi memang sudah ada beberapa kasus. Nah, ada Cyber Security Nasional Indonesia yang sudah mempertahankan atau misalkan nge-ban akun yang penyebaran hoax tersebut. Terima kasih. Silakan untuk pembicara satu dari teman-teman menjawab sanggahan dari pembicara kedua dari Memang benar ya saudara apa yang saudara katakan, namun bisa kita lihat kan saudara juga sekarang mengakses teknologi nih seperti di TV ataupun TikTok. Apakah di TikTok itu tidak ada yang namanya penyebaran hoax dan disinformasi? Ada kan? Tetap ada. Kemudian itu saudara ada yang namanya Badan Cyber. Nah, begini kan misalkan nih badan itu kan memblokir suatu akun ya di media sosial. Namun kan kita itu kelemahannya itu kita kan penduduknya yang jumlah penduduk yang sangat besar, kemudian juga Indonesia itu terkenal dengan netizen yang memang aktif di media sosial. Bagaimana saudara dapat menangani hal tersebut hanya dengan mengandalkan akun cyber saja? silakan masih tersisa waktu 11 detik bagi Jimro untuk menyekat kembali dan patra. Akan silakan selanjutnya masuk ke sesi sanggahan dari tim kontra. Silakan tim kontra untuk menyanggah kembali untuk menyanggah tim pro dengan waktu 3 menit dimulai dari Izin menyanggah untuk pembicara tiga, yaitu isu-isu global seperti iklim, krisis kemanusiaan. Isu globalnya kan bisa hoax ya, bisa tentang iklim nanti bisa diganti sama krisis kemanusiaan seperti berita-berita hoax itu. silakan pembicara ketiga untuk
Silakan tim kontrol mengulangi kembali sanggahan kepada tim pro. Jadi menanyakan kepada pembicaraan pertama di kontrak dari saudara mengatakan bahwasannya adanya feedback itu dapat meningkatkan partisipasi politik. Partisipasi politik. Namun perlu saudara ketahui bahwasannya Indonesia itu feedback itu tidak merata. Bagaimana adanya keterbatasan dalam teknologi. Jadi tidak semua orang dapat mendapatkan informasi dalam teknologi. Cukup. Kemudian juga izin kepada pembicara ketiga, tadi saudara mengatakan bahwasannya dapat meningkatkan transparansi dalam keuangan atau membantu keuangan negara. Namun namanya juga pemerintah itu kuasa. Mereka bisa saja dengan mudah memanipulasi data-data dalam teknologi tersebut. Mereka juga dapat memanipulasi opini. Mereka juga intinya mereka dapat memanipulasi teknologi secara apapun. Namanya penguasa dapat memanipulasi teknologi di mana dapat membuat masyarakat kecil begitu saja. Cukup. Sanggahan kepada pembicara tiga. Silakan pembicara ketiga dari tim pro menjawab sanggahan dari pembicara kesatu dari tim pro. Waktu menjawab sanggahan mulai dari sekarang. Dia menjawab. Bahwasannya teknologi dapat meningkatkan transaksi keuangan dan penguasaan negara dalam melalui teknologi keuangan yang lebih penting. Dapat menyatakan seperti penggunaan blockchain untuk transferasi dana bantuan sosial, program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah seperti bantuan guru. Oke, instruksi dipersilakan. Saudara mengatakan bahwasanya ada yang namanya ini yang sosial ya, pemberian sosial. Itu saudara itu dapat saja meningkatkan yang namanya korupsi. Itu dengan adanya itu dapat mempermudah para pegawai, para pemerintah itu dapat mengkorupsi bantuan sosial dan tersebut. Dari tim pro apakah ada instruksi kembali? Karena waktu ini masih tetap berjalan, yaitu 24 detik. Waktu instruksi masih tetap berjalan 8 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu instruksi habis. Waktu sanggahan dari tim kontrak dan sisa waktu sampai menit 13 detik. Apakah akan dipergunakan? Cukup? Sekali lagi, waktu sanggahan dari tim kontrak. Izin menyangka untuk pembicaraan 4 yaitu menganalisis data dengan AI. Justru AI itu kan robot ya, bisa saja menganalisis data-data bisa salah soalnya AI manusia kan beda.
Baik, dilanjutkan silakan pada beliau sekarang dari Kumham. Waktu instruksi berjalan. Kan tadi menyangka AI ya. Nah, justru AI itu memudahkan dalam pemilihan data karena kalau dikasarkan AI itu lebih pintar dari manusia. Jadi AI bisa mengumpulkan data-data atau fakta-fakta dari seluruh dunia, sedangkan manusia terbatas. Jadi akan lebih memudahkan menggunakan AI. Cukup. Masih tersisa waktu sampai Anda dihimpun dari 47 detik. Maka waktu sampai dimulai dari sekarang. Itu menyangka untuk pembicaraan tetap yang menganalisis data dengan AI. Bagaimana jika AI kan dengan internet teknologi apabila ada perputusan internet atau internet tidak jalan, bagaimana orang-orang menganalisis data, sedangkan di sini menganalisis data itu dengan AI. Lalu misalkan oleh manusia, apakah apakah orang-orang itu sudah diajarkan bagaimana menganalisis data yang sudah ditangani oleh AI? Silakan pada pembicara keempat dari tim Pro untuk menjawab tanggapan dari tim kontak. Kan pemerintah juga pastinya akan menugaskan atau menempatkan seseorang yang pasti sudah mengerti dengan AI tersebut. Tidak akan pemerintah menempatkan seseorang yang minim ilmu AI-nya atau pengetahuannya tentang AI. Jadi pasti udah paham lah gitu gimana cara mengatasi AI atau gimana cara mengatasi kalau internet tidak ada. Waktu itu sih sudah habis. Masih tersisa waktu tanggapan dari tim Pro. Tadi tim kontra dengan sisa waktu 7 detik. Apakah akan berkenan atau cukup? 7 detik. Bisa yuk.
yang harus dikerjakan pakai AI gitu. Berarti jadi gak semuanya pakai AI. Sudah cukup. Baik, untuk sesi tambahan sudah dicukupkan. Selanjutnya masuk ke dalam sesi kesimpulan. Silakan kepada tim pro untuk menyimpulkan dan memberi kesimpulan dari masih mengenai kemajuan iptek berdampak positif di bidang politik dengan waktu 2 menit. Kesimpulannya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau iptek telah membawa dampak signifikan terhadap politik dan pemerintah, menjadikan lebih transparan, efisien, dan inklusif. Teknologi seperti big data, AI, blockchain, dan platform digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi politik yang dengan lebih mudah, berpartisipasi aktif dalam membuat kebijakan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, inovasi teknologi juga memperkuat keamanan negara, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, serta memfasilitasi kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis kemanusiaan. Dengan penerapan teknologi yang tepat, proses politik dan pemerintahan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih terjaga keamanannya, membawa dunia menuju sistem pemerintah yang lebih cerdas, transparan, dan berorientasi pada data. Cukup. Baik, selanjutnya silakan kepada tim para untuk memberikan kesimpulan mengenai kemajuan iptek berdampak positif di bidang politik. Waktu kesimpulan berjalan. Senjangan berjalan di kita dan semua bidang masyarakat memiliki akses terdapat teknologi pendapat ini dapat menimbulkan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke teknologi. Interupsi suara. Suaranya. Dan informasi serta mereka yang tertinggal sehingga memperlebar jurang sosial dan ekonomi dan risiko privasi dan keamanan data. Peningkatan penggunaan teknologi digital seringkali membuat data pribadi dan informasi sensitif tentang terhadap pencurian, perentasan, dan penyalahgunaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran privasi serta risiko kejahatan sumber dan ketergantungan berlebihan organisasi sosial. Kemudahan akses informasi dan hiburan melalui perangkat digital dapat menyebabkan ketergantungan yang berlebihan. Penggunaan gadget yang terus juga bisa mengurangi interaksi tatap muka sehingga menimbulkan isolasi sosial dan berdampak negatif pada kesehatan mental. Dampak pada tenaga kerja otomatis dan teknologi yang di dalam berbagai sektor politik dapat mengalihkan peran tenaga kerja manusia. Hal ini memfasilitasi menyebabkan pengangguran atau pengajaran keterampilan yang membutuhkan penyesuaian dan keterampilan hilang. Menilai informasi suatu dan teknologi informasi yang berkembang besar memudahkan menyebarkan berita palsu atau secara cepat dan cepat. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan, menurunkan kepercayaan publik dan berdampak pada stabilitas. Baik, saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan mengenai mosi maju iptek berdampak positif di bidang politik. Berdasarkan pendapat dari tim pro, iptek membuat akses lebih mudah dan juga masyarakat lebih mengetahui tentang pemerintahan, memudahkan akses politik bagi masyarakat, menunjukkan partisipasi politik lebih aktif dan lebih bebas, penyebaran partisipasi politik dengan mudah, big data dan bisnis memudahkan pemerintah dengan cepat. Saya berdapat melindungi negara dari ancaman kerjasama negara lebih efektif seperti pandemi, perubahan iklim, dan membuat komunikasi lebih efisien. Kemajuan teknologi memungkinkan pemilu lebih aman dengan akses internet, membantu pengalihan data. Pemerintah dapat menyusun masa depan dengan menggunakan AI. Ini saya akan membacakan kesimpulan dari tim kontra. Iptek dapat menyebarkan hoax
surat suara yang sudah tercoblos, konflik syarat, pemecahan belah masyarakat, seperti keamanan cyber, adanya peretasan, penyalahgunaan data pribadi, dan juga menciptakan ketidaksetaraan masyarakat kecil sulit untuk mengetahui informasi politik dan juga meningkatkan praktek korupsi. Namun, bahwasannya teknologi kita di zaman sekarang ini serba digital dan pasti membutuhkan iptek. Pasti ada kelebihan ataupun kekurangannya, semua tergantung bagaimana kita untuk menyikapinya. Terima kasih. Baik, saya selaku moderator Nadia Suara Mulyana dan rekan saya izin untuk undur diri dari perdebatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu aja persoalan kursi nadar kan. Nah, ini ibu dia kayaknya ngebukinnya bukan IPA 6 IPA 2 debat yuk. Ini masa tunggu Yang pertama, ada isi 56 yang pertama. sama di info enak tujuh tuh di WA nya nggak dibalas tapi tenang ya pengen aja